Shalom. Apa kabar? Luar Biasa. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, satu bagian firman yang akan mendasari perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Kalau Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan sudah menemukannya, kita akan baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Dalam hitungan ketiga kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sekali lagi. Tuhan, saatnya hati dan pikiran kami terbuka untuk dituntun oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang berdiri di depan ini yang lemah, yang terbatas, hanya alat bagi-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami di tempat ini. Kami rindu Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati pikiran kami, sehingga firman-Mu berkuasa dalam hidup kami, yang mengatur, memimpin seluruh hidup kami, sehingga akhirnya kami mengerti tujuan hidup kami di atas rencana Tuhan dalam segala keberadaan kami. Terima kasih waktu yang ada Engkau pakai dan Engkau Allah yang berkuasa di dalamnya. Ruangan ini, tempat ini dikuasai oleh kuasa daripada Tuhan. Terlebih hati dan pikiran kami, semakin hari kami semakin menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu tema untuk kita hari ini adalah tujuan hidupku dan rencana Allah bagiku. Jadi dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang menaruh iman kepada Kristus, dalam kita memiliki tujuan hidup, maka kita tidak terpisah dari rencana Allah dalam setiap kehidupan kita. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap manusia lahir dengan sebuah tujuan. Ya, tidak ada manusia yang tidak punya tujuan hidup. Artinya setiap kita punya tujuan hidup, dan tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini secara kebetulan. Karena di dalam iman kita tidak ada namanya kebetulan. Ya. Jadi kalau kita hidup dengan kebetulan, maka banyak orang akhirnya tidak punya tujuan hidup. Tetapi karena kita hidup di atas rancangan Allah, maka pasti kita punya tujuan hidup yang Allah kehendaki dalam setiap hidup kita. Maka karena setiap manusia punya tujuan hidup, maka banyak orang akhirnya mencari yang namanya arti hidup. Orang berpikir dia akan berarti ketika dia punya pekerjaan yang baik. Orang berpikir akhirnya dia akan berarti dan tujuannya akan sampai ketika dia punya kekayaan yang banyak. Atau orang memiliki arti hidup dan punya tujuan akhirnya ketika dia berpikir bahwa memiliki hubungan dengan orang lain. Itu tidak masalah dan itu memang baik. Tetapi kalau kita hanya menaruh tujuan hidup kita kepada pekerjaan, kepada apa yang kita dapat, kepada apa yang kita gapai, kepada apa yang diberikan oleh dunia ini, bahkan ketika dengan apa yang kita nikmati dalam dunia ini, tetapi membuat kita tidak punya tujuan yang jelas, yang akhirnya sebenarnya tujuan hidup kita tidak hanya untuk bekerja, tidak hanya menikmati apa yang ditawarkan oleh dunia ini, tetapi tujuan hidup kita di atas segala yang kita gapai dalam dunia ini adalah mempermuliakan Tuhan. Karena kita tahu apa yang kita gapai, apa yang kita dapat, itu ada rencana Tuhan di dalamnya. Ada amin? Baik saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi kalau kita menjalani tujuan hidup kita tanpa mengenal rencana Allah di dalamnya, maka seringkali perjalanan hidup kita kan tidak seperti jalan tol. Perjalanan hidup kita tidak seperti apa yang kita pikirkan. Terkadang apa yang kita pikirkan berbeda dengan kenyataan hidup.
Kita punya pikiran, saya menuju ini, tujuanku begini. Tetapi ada saja yang membuat apa yang kita pikirkan itu tidak terjadi. Maka yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita akhirnya, apa yang kita pikirkan tidak terjadi. Maka sering kali yang ada dalam hidup kita, sepertinya hidup ini hampa dan tanpa ada arah. Dan itulah akibat kalau kita punya tujuan hidup, kita tidak melihat rencana Allah di dalam tujuan hidup kita. Maka kalau kondisi seperti ini seringkali yang muncul dalam benak kita akhirnya, apa tujuan hidupku? Seringkali bertanya akhirnya, mengapa aku ada dalam dunia ini? Bahkan pertanyaan yang seringkali akhirnya membuat kita mempertanyakan, apakah Allah benar-benar punya rencana dalam hidupku? Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebingungan hidup, ketika kita berdoa terasa tidak dijawab oleh Tuhan, bahkan rencana kita gagal, dan masa depan pun tampaknya seperti suram. Tetapi hari ini lewat Yeremia 29 ayat 11, bahwa Allah memiliki rencana yang indah bagi setiap anaknya. Bukan rencana yang membuat kita binasa, tetapi rancangan Allah dalam setiap kehidupan kita membawa kita kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat Yeremia 29 adalah bagian dari surat Yeremia kepada umat Israel yang dibuang ke Babel, ya, di sekitar tahun 597 sebelum Masehi. Nah, saudara, bangsa Yahudi yang baru saja mengalami kehancuran nasional, baik Allah hancur, raja dan pemimpin dibawa ke pembuangan, dan mereka hidup di dalam penderitaan. Nah, di sana mereka berpikir bahwa mereka tidak punya tujuan hidup. Bagaimana mungkin punya tujuan hidup sementara mereka sebagai adalah umat pilihan Allah ada di tengah-tengah penderitaan, ada di tengah-tengah kesuraman hidup, sepertinya tidak ada masa depan yang ada di dalam pembuangan itu. Lalu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak hanya itu yang mereka alami, bahkan dikatakan di masa-masa itu, selain penderitaan yang mereka alami, bahkan dikatakan di sana bahwa ada banyak nabi palsu yang muncul dan berkata bahwa pembuangan akan berakhir cepat. Sehingga Yeremia atas perintah Tuhan menegaskan bahwa mereka akan tinggal di Babel selama 70 tahun. Saudara, mendengar kata 70 tahun itu bukan berita yang gembira. Mendengar kata 70 tahun akan ada di Babel menjadi orang tawanan yang penuh penderitaan di sana, bukan itu satu berita yang menyenangkan. 70 tahun loh. Mungkin kalau kita bergumul 1 hari 1 minggu, mungkin kita gak akan kuat. Tapi dikatakan ketika Yeremia mengatakan bahwa 70 tahun akan ada di Babel, coba kita renungkan bahwa betapa dalam benak mereka penderitaan dan tidak akan pernah ada ujungnya, dan tidak akan pernah memiliki tujuan hidup. Oleh kenapa tidak ada pengharapan di sana. Untuk saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam konteks bagian firman Tuhan ini akhirnya Yeremia menuliskan ayat 29 pasal 29 ayat 11 yang berisi pengharapan sejati. Allah belum meninggalkan mereka, tetapi memiliki rencana yang baik di balik penderitaan itu. Ada amin. Jangan kita berpikir Bapak Ibu, penderitaan yang kita alami tidak ada punya tujuan hidup. Tapi kalau kita memahami ada rencana Tuhan di atas apapun kehidupan kita, penderitaan pun ada rencana Allah yang terbaik bagi kita. Kalau kita memahami rencana Allah dalam hidup kita. Maka ada 3 bagian yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Tujuan hidupku dan rencana Allah dalam hidupku. Kenapa kita punya tujuan hidup dalam rencana Allah? Yang pertama, karena Allah perancang agung kehidupan manusia. Di dalam rancangan Allah tidak ada yang kita pernah terpikirkan seperti apa rencana Allah dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang kita tahu, di dalam rancangan Allah itu
ada tujuan hidup kita yang pasti di sana. Karena Allah adalah pribadi yang perancang agung dalam setiap kehidupan kita. Dalam pembacaan kita tadi katakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Dengan tegas dikatakan gini, aku ini, ya, aku adalah Allah, aku adalah penciptamu, aku adalah yang membuat engkau, aku adalah yang merancang hidupmu. Maka Tuhan katakan di sana, aku mengetahui apapun perjalanan hidupmu mengenai kamu. Saudara, kata aku mengetahui di sini, kata ini menekankan pengetahuan yang intim dan penuh otoritas. Ya, kalau saya hanya tahu gini, Pak Yeremia itu saya tahu Pak Yeremia, tetapi hanya sekedar tahu. Tetapi kata Allah, aku mengetahui, ini menunjukkan bahwa antara bagaimana hubungan Allah begitu intim kepada manusia dan Allah yang mengetahui manusia itu dikatakan memiliki otoritas. Kalau saya tahu Pak Yeremia, saya tidak punya otoritas terhadap hidupnya. Tetapi Allah mengenal kita, Allah tahu kita, maka Allah juga yang punya otoritas dalam hidup kita. Bagaimanapun keadaan hidup kita, Allah punya otoritas. Allah yang menciptakan kita, Allah tidak mungkin meninggalkan orang yang Ia ciptakan. Untuk itu saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, aku mengetahui artinya bukan Tuhan itu bukan sekedar tahu, ya, secara intelektual. Tetapi mengenai cara mendalam, menandakan bahwa penguasaan dan kendali penuh atas masa kehidupan manusia, tujuan hidup manusia ada di dalam perencanaan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka dikatakan begini, aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Arti rancangan-rancangan di sini Bapak Ibu, artinya bahwa Allah memikirkan, Allah memiliki maksud, dan Allah memiliki rencana yang terbaik bagi setiap umat manusia. Dalam konteks ini menunjukkan bahwa tujuan Allah dalam kehidupan kita, apa yang Allah rancangkan dalam hidup kita, itu bukan secara kebetulan, tetapi Allah telah menyusun dan menetapkan rancangannya dalam setiap kehidupan kita. Saudara, keberadaan bangsa Israel yang sedang hidup dalam pembuangan di Babel, mereka ditawan oleh Raja Nebukadnezar setelah Yerusalem dihancurkan, dan kehancuran itu membuat bangsa Israel merasa Tuhan telah meninggalkan mereka, di mana mereka kehilangan tanah air mereka. Mereka kehilangan bait Allah, bahkan mereka tidak mampu mempertahankan identitas mereka sebagai umat pilihan Allah. Dan ini yang dialami oleh bangsa Israel. Di masa-masa kesulitan itulah mereka berpikir bahwa kami tidak punya tujuan hidup lagi. Untuk apalah kami hidup? Kami sudah hidup dalam pembuangan, dijajah oleh bangsa Babel, kemudian tidak ada kesenangan hidup di sana, yang adalah masa-masa suram, masa kegelapan yang ada di sana. Tetapi di tengah-tengah penderitaan itu, pemikiran yang tidak memiliki tujuan hidup, maka di tengah-tengah itulah Yeremia berfirman kepada mereka bahwa di tengah situasi itu Allah berbicara dengan pesan, aku masih tahu rancanganku atas. Saudara, artinya pembuangan bukan akhir cerita hidup, tetapi bagian dari rencana Allah yang lebih besar dalam kehidupan bangsa Israel. Tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan dalam hidup orang bangsa Israel. Bahkan tidak ada secara kebetulan pun yang terjadi secara kebetulan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun terkadang Bapak Ibu, kita tidak selalu memahami jalannya Tuhan. Allah tahu setiap langkah yang Ia rancangkan bagi setiap kita.
Mazmur 139 ayat 16 dikatakan di sana, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Artinya saudara bahwa tidak ada satupun peristiwa dalam hidup kita yang terjadi di luar pengetahuan Allah. Jadi jangan kita berpikir begini, kalau hidupku baik-baik, tujuan hidupku bagus, karena Allah menuntun hidupku. Tetapi kalau aku dalam keadaan tidak baik-baik, sepertinya Allah itu tidak merancangkan yang baik bagiku. Saya mau katakan hari ini saudara bahwa tidak selamanya yang tidak baik itu tidak baik bagi kita. Tapi terkadang keadaan yang tidak baik, Allah membentuk kita di sana karena Allah punya rencana yang baik untuk hidup kita. Ada amin? Terkadang kita berpikir maunya jalannya begini, tetapi Tuhan tahu kalau kita stay di situ, itu jurang itu ada di depan mata kita. Tapi terkadang Tuhan belokkan ke sini supaya apa? Kita tidak masuk jurang itu. Tapi ketika dia dibolehkan ke sini, seringkali yang terjadi apa? Sungut-sungut. Tuhan, aku nggak mau itu, aku maunya yang ini. Tetapi kalau kita tahu rancangan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan ikut jalannya Tuhan. Terkadang setelah peristiwa terjadi, kita akan, oh iya ya, coba kalau tidak dibelokkan, kalau saya tetap lurus, mungkin saya akan binasa di sana. Saudara, kenapa bangsa Israel dibuang ke Babel? Karena mereka tidak menjadi taat kepada Tuhan. Dan kalau mereka tidak dibuang ke Babel, mereka akan menuju kepada kebinasaan itu. Mereka 70 tahun dibuang ke Babel supaya mereka merasakan bahwa betapa Tuhan itu tidak jauh daripada mereka, mengingat bahwa ada Tuhan yang menjadikan mereka sebagai umat pilihan Allah. Dan ketika pemulihan itu ada, Allah siapkan masa depan yang penuh pengharapan bagi setiap mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejak awal kehidupan kita, Allah sudah memiliki rancangan dan tujuan ilahi dalam hidup kita. Hanya terkadang kita tidak mengenal rancangan Allah dalam hidup kita karena kita tidak memiliki hubungan keintiman dalam setiap hidup kita. Ya. Kita tidak akan mengerti apa yang Allah mau dalam hidup kita karena kita tidak punya keintiman dengan Allah. Sehingga seolah-olah apa yang kita mau itu yang baik, tetapi seringkali kita tidak memiliki ada rencana Allah yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Hidup orang percaya bukan hasil kebetulan, melainkan bagian dari rencana Allah yang penuh kasih dan maksud yang sempurna. Baik saudara yang terkasih, yang pertama tadi dikatakan bahwa kita punya tujuan hidup karena Allah adalah perancang agung dalam hidup kita. Jadi jangan kita berpikir dalam masa sulit yang kita alami, penderitaan yang kita alami, situasi yang tidak baik yang kita alami, sepertinya tidak punya tujuan hidup di sana. Tapi kalau engkau melihat kebesaran Allah di dalamnya, di dalam kesuraman hidup pun ada tujuan hidup kita di sana. Ada amin? Yang kedua, tujuan hidupku dan rencana Allah bagiku. Yang pertama bahwa kenapa kita punya tujuan hidup dalam rancangan Allah? Karena Allah pemberi damai sejahtera bagi manusia. Saudara, dikatakan dalam pembacaan kita tadi bahwa rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Saudara, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya diingatkan berapa tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu lah. Dulu kami pernah melayani satu gereja dekat sini. Pak Yeremia tahu pasti, dekat sini. Kemudian ya namanya sinode lobi-lobi, ya siapa kencang lobi, ya itulah. Kemudian saya baru menikah belum 1 tahun yang menikah. Kemudian istri saya akhirnya ambil keputusan untuk sekolah teologi ya. Ya karena saya katakan saya hamba Tuhan, kamu sekolah teologi ya.
Ya, karena awalnya dia sekolah keuangan, saya pikir ya menjadi seorang hamba Tuhan, pendamping hamba Tuhan harus menjadi hamba Tuhan. Akhirnya dia kuliah di stan dulu, ada stan dulu, kuliah. Kemudian akhirnya dari Sinode mau pindahkan kami ke Palembang. Palembang kota besar, semuanya senang dan jemaat yang besar. Tapi saya berpikir bahwa karena gereja yang di lain itu kan pindah-pindah 4 tahun pindah, 4 tahun pindah. Tapi saya katakan kan waktu pindah kan belum. Kemudian istri saya lagi kuliah. Ya. Kemudian akhirnya ambil keputusan udah kita stay aja di Pekanbaru. Kemudian akhirnya kami keluar dari gereja tersebut. Dalam pergumulan ada gereja besar di Pekanbaru Tawarin. Ya. Tawarin, Bapak masuk gereja kami. Gereja besar. Ya. Pikiran ya udah. Ya. Gereja itu fasilitasi, rumah dikasih, pasti dalam pikiran wah gereja besar, gereja Tionghoa. Ya, gereja yang bagus. Satu hari lagi akan pindah. Gembala katakan gini, Pak, satu lagi majelis yang belum oke. Sampai istri yang nangis, oleh kenapa kami udah senang untuk ke sana. Kemudian akhirnya saya pulang, saya sampaikan ke istri nggak jadi. Lalu bergumul oleh kenapa? Tempat yang kami tinggal kan tempat gereja yang lama. Lalu mau kemana ini? Ya. Tapi akhirnya gembala gereja setempat akhirnya dikatakan ada rumah, pindah dulu di situ. Tapi tidak jadi di gereja itu. Tetapi yang tidak kami pernah pikirkan, kami tidak melayani di gereja itu Bapak Ibu. Tetapi biaya hidup kami per bulan dibiayai oleh gereja itu selama berapa tahun. Dan akhirnya saya tetap ngajar di STT. Ya tahu STT ya, STT di sini ya 90% sponsor mahasiswanya. Ya. Tapi kami belajar akhirnya bahwa Tuhan punya rencana mungkin. Bukan mungkin ya, punya rencana Tuhan dalam hidup kita. Maunya kami ini gereja besar, fasilitas ada, ya. Tapi Tuhan katakan enggak. Ya, saya katakan kepada saya, maaf ya, saya nikahin kamu penderitaan yang saya kasih. Tapi justru dia yang kuat sama saya. Dia katakan nggak apa-apa. Ya. Tapi berjalan dengan waktu, kayak melihat akhirnya bahwa kalau seandainya kita bertahan di gereja besar itu, mungkin kita tidak akan mengalami hal yang besar yang Tuhan percayakan bagi kita. Akhirnya, karena kalau melayani di gereja itu otomatis kami terbatas. Kami dibatasi oleh aturan-aturan di dalam gereja. Maka akhirnya saya tidak bisa lagi memperlengkapi gereja-gereja untuk evangelism explosion. Saya nggak bisa ke kampus. Awal-awalnya sepertinya suram. Tapi ketika memahami rencana Tuhan di dalamnya, kami berpikir akhirnya dalam perjalanan hidup kami bahwa hal yang sulit itu bukan berarti kita sulit. Tapi kalau kita ada dalam rencana Tuhan, kesulitan itu membuat kita ada tujuan hidup yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Ada amin? Saudara, dalam hidup kita pasti ada sesuatu yang tidak pernah kita mau, tapi itu terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika hal itu ada, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Karena Allah tahu kita punya tujuan hidup yang jelas dari Allah. Dikatakan di sana bahwa Allah itu pemberi damai sejahtera. Damai sejahtera di sini lebih luas dari sekedar tidak ada peperangan. Ya. Tetapi yang dimaksud damai sejahtera di sini dikatakan shalom. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata shalom itu mencakup kesejahteraan, keselamatan, keutuhan, dan harmoni berasal dari Allah yang memungkinkan kita menikmati sepanjang hidup kita. Ya. Maka Tuhan katakan kepada bangsa Israel, aku ini merancangkan rancangan damai sejahtera bagimu. Tetapi kalau kita tidak memahami rancangan Allah dalam hidup kita, mana ada damai sejahtera di pembuangan, yang ada penderitaan, yang ada kesukaan, yang ada kesusahan. Tapi Tuhan katakan, aku merancangkan damai sejahtera itu.
Ada shalom dalam hidup kita kalau kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya. Sehingga kalau kita tahu rencana Allah dalam hidup kita, kita tidak hanya tertawa ketika mendapatkan berkat Tuhan, tetapi kita juga akan tersenyum ketika ada masalah itu, karena kita tahu bahwa rancangan Tuhan lebih indah bagiku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan jelas dikatakan bahwa rancangan Allah itu bukan rancangan kecelakaan. Berarti bahwa kejahatan, malapetaka, penderitaan, artinya sekalipun mereka mengalami penderitaan, bangsa Israel ada dalam keadaan yang suram, tetapi tujuan akhir Allah bukan untuk menghancurkan mereka, tetapi untuk memulihkan bangsa itu. Dan di sanalah shalom itu akan ada. Baik saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mau ditegaskan hari ini, kesukaran hidup yang kita alami, sakit penyakit pun yang kita alami, keadaan yang sulit pun yang kita alami, yang tidak mungkin kita tidak pikirkan dan kita tidak harapkan, maka dikatakan di sana bahwa Allah memiliki tujuan akhir dalam hidup kita, bukan untuk menghancurkan kita dari kondisi yang sulit itu, tetapi kondisi yang sulit itu Allah memberikan pemulihan bagi setiap kita. Tahun 2002 yang lalu, kata dokter, saya nggak akan hidup, tetapi saya akan cacat seumur hidup. Ya. Karena usus saya sampai di diafragma saya. Dan di depan mata saya kata dokter bahwa kalau operasi pun berhasil, engkau akan hidup, tapi engkau akan cacat seumur hidup. Istri saya nggak terima, sampai dia panggil dokter dan 1 jam mereka ngomong. Lalu akhirnya operasi juga harus dibedah sepanjang ini, kemudian dibedah lagi di sini. Tapi kenyataan itu saya alami, saya lihat. Setelah di ICU 3 hari, lalu saya melihat bahwa stoma itu ada di sini. Dan itu kata dokter, seumur hidupmu kamu akan pakai stoma itu. Stoma itu semua pembuangan saya akan di sini. Saudara, secara manusia, 2 hari setelah pulang dari rumah sakit, saya katakan kepada istri, apa mungkin harus begini? Oke, saya sembuh. Tapi apakah mungkin saya pergi ke kampus dengan bawa stoma itu, pergi ke gereja melayani yang harus dibawa berkat tapi yang bawa stoma? Tapi dia katakan begini, ya udah, nanti kamu juga sibuk melayani akan lupa stoma itu. Lalu dia hibur saya, dia katakan gini, udah, anggaplah stoma itu seperti kantong Doraemon. Tapi akhirnya terima kenyataan. Ya. Tapi 4 bulan kemudian, ketika kata dokter, saya akan cacat seumur hidup. Tapi Tuhan katakan, rancanganku membawa damai sejahtera. Saya menikmati Bapak Ibu. Ketika saya menikmati itu, kemana-mana, ke kampus, kemana, bawa itu. Tapi 4 bulan kemudian kata dokter itu, Tuhanmu maha besar. Dia orang Islam. Tuhanmu maha besar, ada keajaiban, stomamu kering, dan dioperasi ulang. Lalu kamu akan menikmati, makan semuanya. Ya. Bapak saudara, kalau seandainya dulu saya bersungut-sungut dengan ini, lalu saya tidak akan menikmati shalom itu yang Tuhan berikan bagi saya. Artinya saudara bahwa ada tujuan Allah bagi kita. Sehingga sekarang dalam perjalanan hidup saya berpikir bahwa saya ini hidup hanya oleh karena anugerah. Dan hanya karena anugerah, tujuan hidupku sekarang jelas hanya untuk melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau mungkin tidak terjadi itu, mungkin saya akan menjadi hamba Tuhan yang sombong. Akan menjadi hamba Tuhan yang hanya mengandalkan saya akan mampu. Tapi setelah saya melihat diri saya ini bukan siapa-siapa. Tetapi saya ini sebagai alat yang Tuhan kasih kesempatan untuk hidup dalam dunia ini, untuk melayani Tuhan. Ada amin? Baik saudara, keadaan yang sulit,
Kalau kita tahu rancangan Allah dalam hidup kita, maka dikatakan stop untuk bersungut-sungut. Stop untuk menyalahkan orang lain. Dan stop untuk menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Tetapi Tuhan memberikan shalom itu bagi kita. Walaupun untuk mencapai shalom itu, secara daging kita sakit, membuat kita tidak tahan. Tapi karena ada rancangan Allah membuat bagiku, aku akan menikmati itu. Karena shalom itu akan ada dalam setiap hidup kita. Ada amin? Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keberadaan bangsa Israel untuk dibuang ke Babel, bukan Allah tidak peduli dengan mereka. Keberadaan bangsa Israel yang dibuang ke Babel bukan karena Allah tutup mata bagi mereka dan Allah tidak mau tahu tentang mereka. Namun karena kepedulian Allah lah mereka ada dalam pembuangan untuk memulihkan kondisi bangsa Israel. Karena bangsa Israel tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka adalah umat pilihan Allah, yang sesungguhnya tujuan hidup mereka adalah untuk memuliakan Allah dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi bangsa Israel jauh dari apa yang Allah harapkan. Tetapi Allah tidak membiarkan bangsa Israel dengan pemahaman yang salah itu. Maka sementara Allah membuang mereka ke sana, supaya bangsa Israel menyadari bahwa mereka membutuhkan Allah dalam setiap kehidupan mereka. Terkadang saudara bahwa ketika perjalanan hidup kita baik-baik saja, tidak ada sesuatu tantangan dalam hidup kita, seringkali kita juga karena zona nyaman itu merasa kita berpikir, oh saya mampu, saya kok begini-begini, sehingga kita melupakan bahwa semuanya itu Allah anugerahkan bagi kita. Maka terkadang Allah juga, karena Allah tidak mau kita membuat menjadi orang yang jatuh dan melupakan Allah, seringkali situasi-situasi yang sulit diizinkan itu terjadi dalam hidup kita, supaya dalam keadaan yang sulit itu kita menyadari bahwa ada Allah yang tidak pernah lalai dalam hidup kita, dan kita akan mengalami pemulihan itu. Dan di sanalah shalom itu sesungguhnya kita alami dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara, pemulihan menghasilkan damai sejahtera. Berarti keutuhan, keamanan, kesejahteraan dan Israel yang benar adalah ada di dalam Allah, karena Allah merencanakan rancangan tujuan hidup bagi mereka. Saudara, kadang Tuhan memakai penderitaan sebagai jalan menuju pemulihan. Maka kita butuh keintiman dengan Tuhan. Kita butuh pengenalan yang benar dengan Tuhan. Kita tidak sebatas menjadi warga gereja, tidak sebatas menjadi orang Kristen. Oleh karena apa? Dalam perjalanan hidup kita pasti ada banyak hal yang kita alami, yang sulit mungkin kita alami. Tapi dikatakan di sana bahwa terkadang kita akan memahami bahwa hal yang sulit itu ada tangan Tuhan yang sedang bekerja untuk memimpin kita kepada tujuan hidup yang sesungguhnya dalam setiap kehidupan kita. Makanya saya katakan di sini saudara, Allah seringkali memakai penderitaan itu sebagai jalan pemulihan dalam hidup kita. Hanya seringkali Bapak Ibu, manusia kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Di saat diperhadapkan dengan kesulitan, penderitaan, sehingga kita seringkali menempatkan diri kita kepada ketidaktaatan kepada Tuhan. Mulai kendor doanya, mulai kendor semangatnya untuk mencari Tuhan, oleh karena merasa bahwa ini terlalu sulit hidup ini. Tapi kalau kita mengerti rencana Allah dalam hidup kita, bahwa dalam kesulitan pun Allah selalu ada bagiku, bukan kita semakin mundur, tapi semakin kita giat mencari Tuhan. Oleh karena kekuatan kita bukan didasari dengan kemampuan kita, tapi kekuatan kita berasal dari perancang hidup kita. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan di sana bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi kalau kita tidak mengerti rencana Allah dalam hidup kita, ketika sulit, apa baiknya? Apa enaknya? Tapi kalau kita punya iman yang kuat memandang kepada Allah itu, maka kesulitan itu membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan. Karena itu baik untuk memulihkan baik jiwa kita maupun rohani kita. Baik saudara yang terkasih, artinya Allah membentuk karakter kita melalui proses. Apalagi anak muda sekarang gak mau lagi proses ya. Proses itu penting. Dan dalam proses itu ada hal-hal yang menyakitkan yang perlu kita alami. Prosesnya apa? Mungkin kita mengalami hal yang sakit, kita ditolak, ada kegagalan mungkin dalam usaha kita, hidup kita mungkin merasa berantakan dalam hidup kita. Tetapi seringkali hal seperti ini menjadi alat bagi Allah untuk mendewasakan iman kita. Pendewasaan iman seseorang adalah ketika dia mampu melewati masa-masa yang sukar itu. Ada amin. Jadi kalau ada masa sukar, Bapak Ibu Saudara, jangan dihindari, tapi dinikmati, dijalani, karena ada Allah bersama dengan kita. Kalau kita menghindari, akan membuat kita akan lemah dan tidak punya semangat, dan akhirnya kita akan mempertanyakan di mana Allah. Masa sukar bukan untuk dihindari, tapi masa sukar itu membuat kita melihat rancangan Allah yang pasti dalam setiap hidup kita. Maka sekarang setelah saya alami berbagai hal, dulu tahun 2016 juga saya pernah ditusuk sini sampai kepala saya penyok setengah. Tapi perjalanan hidup itu akhirnya mendewasakan saya secara rohani. Saya berpikir akhirnya 5 tahun saya di sekolah teologi tinggal di asrama, pembentukanku belum cukup di sana. Tapi pembentukan yang sesungguhnya ku alami ketika saya merasakan bahwa Allahku itu Allah yang hidup. Sudah ditikam, sudah dipukul balok di sini, tapi Tuhan kasih hidup. Kemudian akhirnya akibat karena operasi waktu saya ditusuk itu, kemudian usus saya naik ke diafragma saya harus mengalami lagi, harus dioperasi lagi, pakai stoma lagi. Tetapi itu perjalanan hidup. Ya harus saya katakan akhirnya, bukan dari orang saya mendengar Allahku Allah yang hidup, tapi saya mengalami sendiri bahwa Allah itu tidak mati, Allah itu hidup, dan Dia tahu rancangan damai sejahtera dalam setiap hidup kita. Bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan menilai kebaikan Allah dari keadaan kita sekarang, tapi nilai dari maksud akhirnya yang membawa kebaikan dan pertumbuhan iman kita. Jangan hanya menilai kebaikan Allah di dalam berkat yang kita dapatkan, tapi nilailah kebaikan Allah. Nilai Allah itulah dalam rancangannya dalam seluruh kehidupan kita. Karena dalam perjalanan hidup kita tidak hanya berkat yang kita alami, tapi juga dalam proses ujian iman kita yang semakin kuat di dalam Tuhan. Biasanya ujian itu nggak disenangi. Ya kalau mahasiswa dikatakan ujian, udah katakan ujian lagi. Tetapi mau naik kelas semester selanjutnya, tapi tidak mau uji. Jadi kalau kita mau kelas iman kita juga naik, ada proses, ada ujian. Tapi di tengah-tengah ujian itu, ingat, jangan lihat ujiannya, tapi lihat Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita untuk melewati ujian itu. Ada amin? Yang ketiga, yang terakhir, masih lama ya Bapak Ibu ya, nggak masalah ya. Ya hari Minggu waktu kita untuk Tuhan. Amin. Kan jam kedua jam 5-nya kan? Ya nggak menghalanginya. Amin. Sampai jam 3 kita di sini. Amin.
Yang ketiga, tujuan hidupku dan rancangan Allah bagiku. Kenapa kita punya tujuan dalam rancangan Allah? Karena Allah itu sang pemberi harapan dan masa depan bagi manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan bahwa aku tahu rancangan yang kuberikan kepadamu, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Namun rancangan Allah itu adalah memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang memberikan masa depan dan harapan dalam hidup kita bukan pekerjaan kita, bukan apa yang kita miliki sekarang, karena semua itu akan hilang. Tetapi sumber pengharapan, jaminan masa depan dalam hidup kita adalah Tuhan itu. Jadi kalau dunia ini pun hilang, membuat kita tidak akan merengek, membuat kita tidak akan hancur iman kita. Oleh karena kita tahu jelas, apa yang kumiliki sekarang, apa yang kudapatkan sekarang, hanya anugerah pemberian Tuhan. Jadi bukan tujuan utama kita adalah pengharapan kita bukan kepada apa yang kita dapatkan dalam dunia ini. Tetapi dikatakan bahwa Allah adalah sang pemberi harapan dan masa depan bagi manusia. Dikatakan hari depan yang penuh harapan. Secara harafiah yang berarti bahwa masa depan dan pengharapan Tuhan menjanjikan itu bagi bangsa Israel, di mana setelah mereka dipulihkan, maka masa depan itu Tuhan taruh dan berikan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel yang hidup dalam pembuangan akibat kehidupan mereka yang tidak mau taat kepada Allah, namun Allah tetap mengasihi mereka dan memberikan pengharapan masa depan bagi mereka. Saudara, bangsa Israel itu melupakan Tuhan loh, tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Ketika mereka di pembuangan pun, mata Allah tertuju bagi mereka. Allah tidak pernah tutup mata untuk melihat keberadaan bangsa Israel di sana. Bahkan ketika bangsa Israel di sana, ada banyak para nabi yang Tuhan pakai untuk menolong mereka, bahwa Allah peduli kepada mereka. Dan di atas kepedulian Allah itu dikatakan bahwa Allah memberikan pengharapan dan masa depan bagi mereka. Dalam pemahaman pikiran bangsa Israel, di dalam pembuangan tidak ada masa depan, nggak ada tujuan hidup, tidak ada kehidupan selanjutnya setelah mereka ada di sana. Mungkin mereka setelah selesai di pembuangan mati, mereka tidak punya tujuan hidup di sana. Tetapi yang Allah mau bagi mereka mengalami pemulihan itu. Dan ketika pemulihan itu ada, di sanalah akan mereka melihat masa depan, pengharapan yang telah Allah janjikan bagi mereka. Sehingga Allah mengembalikan mereka dan memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel, di mana susu madu mereka menikmati berkat Tuhan yang tidak pernah mereka pikirkan di sana. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah tidak hanya menebus masa lalu mereka, tetapi juga menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi mereka. Ada amin? Allah tidak hanya menebus masa lalu bangsa Israel, tetapi Allah menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi mereka. Harapan sejati tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada karakter Allah yang setia. Sekali lagi saya mau katakan Bapak Ibu, harapan sejati itu tidak bergantung pada keadaan, tetapi harapan sejati itu terletak kepada karakter Allah yang setia. Untuk itu dalam kehidupan kita saat ini sebagai orang yang menaruh iman percaya kepada Yesus, kita diingatkan hari ini bahwa pengharapan sejati kita jangan tergantung kepada keadaan kita sekarang ini. Ya. Apalagi kalau keadaan kita ada dalam zona nyaman, lalu kita katakan itulah pengharapan hidupku dan masa depanku ada di situ.
Hidup kita nggak ada yang tahu. Kadang di bawah, kadang di atas. Tapi kalau kita tidak menyadari bahwa hidup ini tidak akan pernah sama. Walaupun kita sedang di atas, jangan berpikir bahwa di sanalah jaminan dan masa depan akan terus-menerus ada. Tapi dikatakan jangan bergantung ke sana. Tetapi masa dan pengharapan kita dikatakan bahwa terletak kepada karakter Allah yang sejati. Jadi pengharapan masa depan kita ada di dalam tangan Allah yang merancang semua ada dalam hidup kita. Maka jangan pernah melupakan Allah kendati engkau merasa sedang nyaman dalam dunia ini. Ada amin? Itu hanya pemberian dan anugerah yang Allah berikan dalam hidup kita. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masa depan kita sudah dijamin dan penuh makna. Dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, dikatakan di sana bahwa kita punya Yesus yang memberikan jaminan masa depan dalam hidup kita. Yesus tidak hanya dikatakan di sana menebus masa lalu kita yang kelam, tetapi Yesus menyediakan masa depan dalam hidup kita. Tidak hanya berbicara kehidupan dalam dunia ini, tapi dikatakan bahwa kehidupan kekekalan kita pun sudah dijamin oleh Tuhan. Dan itulah yang membuat kita punya tujuan hidup dalam dunia ini. Ada amin? Kita punya tujuan hidup yang jelas, bahwa saya menggapai kehidupan kekekalan yang telah Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kita. Maka selama kita hidup dalam dunia ini, taruhlah pengharapanmu, taruhlah seluruh hidupmu, dan berjuanglah untuk tetap bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan itu. Hiduplah dengan tujuan dan pengharapan di dalam Kristus. Maka temukanlah makna hidup bukan pada apa yang kamu miliki, tetapi pada rencana Allah yang sedang digenapi melalui hidup kita saat ini. Saudara, untuk menutup bagian firman Tuhan ini, ada seorang anak kecil memperhatikan ibunya yang sedang menenun kain. Seorang anak kecil, dia melihat ibunya sedang menenun kain. Dia lihat dari bawah tenunan itu, ia melihat hanya benang-benang kusut saja, ya, saling tumpang tindih, dan tidak ada bentuk dari apa yang ditenun oleh ibu itu. Tidak ada satu keindahan di dalamnya. Lalu akhirnya anak ini bertanya kepada ibunya, "Mama, apa yang mama buat? Kok kelihatannya berantakan sekali?" Karena dia melihat dari bawah tenunan itu. Lalu ibunya tersenyum dan berkata, "Nah, nanti kalau sudah selesai, mama akan tunjukkan dari atas." Beberapa hari kemudian sang ibu memutar tenunan itu, dan dari sisi atas tampaklah pola yang indah, gambar bunga yang berwarna dan begitu indahnya. Saya mau katakan hari ini, demikianlah rencana Allah dalam kehidupan kita. Dari bawah seringkali kita hanya melihat kehancuran. Selama kita hidup dalam dunia ini, yang kita lihat apa? Masalah, penderitaan, kesusahan. Tetapi dari sisi Allah, ketika kita melihat Allah, kita akan melihat bahwa Ia sedang menenun sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Baik saudara, terkadang Tuhan tidak langsung menjelaskan, namun Ia ingin kita percaya bahwa pada tangannya, bukan pada pengertian kita sendiri. Artinya, tujuan hidup kita bukan kepada pengertian kita sendiri, tapi tujuan hidup kita akan melihat dari tangan Allah yang merancangkan damai sejahtera dari setiap hidup kita. Untuk saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apapun situasi kita, apapun keadaan kita, bahwa kita punya tujuan hidup, karena kita ada di dalam rencana Allah. Semua baik apa yang Allah berikan dalam hidup kita. Apapun semua baik
Maka ketika kita hidup dalam keadaan yang baik, itu baik Allah buat bagi kita. Tapi kenatipun kita dalam keadaan tidak baik, semua Allah baik apa yang Tuhan rancangkan dalam setiap hidup kita. Maka keadaan kita, mau baik keadaan, mau tidak baik keadaan, iman kita tidak akan pernah berantakan. Iman kita akan tetap menjadi iman yang kokoh, karena kita tahu bahwa saya hidup di dalam rancangan Allah dalam setiap kehidupan kita. Untuk saudara yang terkasih, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dan jangan pernah lemah imanmu. Jangan pernah goyah dalam perjuangan imanmu bersama dengan Tuhan. Kenatipun kondisimu sedang sulit saat ini. Kenatipun keadaanmu tidak seperti apa yang kamu pikirkan hari ini. Tetapi satu hal yang kita tahu, ada tangan Tuhan yang sedang merancang hidupku menjadi hidup yang dikenal oleh Tuhan. Maka yang sulit itu syukuri, karena Tuhan selalu ada bagi kita. Yang susah itu syukuri, oleh karena ada Allah selalu bersama dengan kita. Maka membuat kita akhirnya dalam seluruh perjalanan hidup kita, maka dikatakan Paulus, mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Saya mengundang saudara untuk